اللهم نور قلوبنا بأمرك يا ربنا رب يسير ولا تؤسر رب تمم بالخير الدائم بالله وغفرت مما سواك إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا عبدنا محبتك ومعرفتك ويشكر kita subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmatnya kepada kita semua sehingga kita pada pagi hari ini itu hari yang ke-19 kita berada dalam bulan Syawal. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan panjang kita besar semoga saja kita benar-benar menjadi umatnya yang mengamalkan sunnahnya sehingga kelak berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para tua kami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Tadi sudah kita sebutkan pagi hari ini kita berada pada hari yang ke-19 ya. Kamis 15, 16, 1, 17, jadi ini 18 Syawal. Terkenal bulan Syawal bulan silaturahmi. Orang Arab sebut bulan peningkatan. Artinya apa? Apa yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan, 3 titel yang diberikan Allah. Pertama lakum tatakun, yang dijelaskan situasi dikatakan orang muttaqin, ciri-cirinya, sifat-sifatnya, karakternya, kemudian golongan-golongannya yang dikatakan ulaika ladina sadaqu wa ulaika humul muttaqun, dan beberapa keuntungannya sudah disampaikan dalam untung bulan Ramadan. Ya, yang kedua harapan Allah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Alhamdulillah kita mampu menyelesaikan walaupun dalam kondisi ada panas dingin, ada apa penyakit apa yang demam panas apa namanya, tipes ganas kita ya, apalagi akhir-akhir Ramadan, tapi mampu kita menokokkan keimanan dan keyakinan kita itu bukan apa-apa, bukan virus, hanya bakteri saja ya, besar-besar itu. Tapi mampu kita ini sehingga alamahadakum wa la'alakum tashkurun, kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan 2 kali 3 kali saja. Kenapa bisa kita lakukan itu? Alamahadakum, atas hidayah petunjuk Allah. Kalau lakukan dengan hidayah petunjuk Allah, langsung melaksanakan pada Ramadan ya, dari man sama Ramadana, man qama Ramadana, man qama Lailatul Qadri dan seterusnya, melakukan dengan hidayah Allah. Nah, ini karena hidayah Allah. Kalau Imam Ghazali mengatakan orang yang dikatakan orang bersyukur itu orang yang selamat dari hidayah Allah tadi. Ada 5 hidayah tabi'i atau ilham, hidayah awas, hidayah hadiah, Islam, iman dan Islam. Nah, dia mampu ya kita menjaga hidayah ini. Nah, katakanlah kita la'allakum tashkurun. Nah, kamu menjadi orang bersyukur. Syukur itu sudah pernah saya artikan menurut penafsir Syekh Muhammad Beduh dalam Al-Manaf. Jadi mampu mendayagunakan seluruh nikmat anugerah Allah. Istimal ma'ribi wa ni'ami bima wa ajli. Sesuai dengan kehendak Allah. Bulan Ramadan datang yang membawa modal sekian banyak, mampu kita daya gunakan apa enggak sih? Kan itu mampu kita raih dengan puasa itu dapat ampunan, mampu kita raih dengan malam Ramadan itu dengan keimanan ya dapat ampunan, dan mampu juga menegakkan malam Al-Qadar. Jadi 3 jaminan Allah ya berdasarkan hadis itu, hadis sahih Muslim. 3 keampunan, ada salah satunya dalam Quran itu ada 4. Ya kan? Kalau tak dapat dia
bagaimana bisa kembali ke fitrah Idul Fitri? Malah yang nggak puasa rumahnya duluan dia cek, ya kan? Duluan dia berusaha-usahakan. Pagi dia duluan dia pulang ke masjid untuk bahan puasanya. Hari pertama, pertengahan dan akhir 3 hari aja. Salatnya sahur 2. Ini di sana nggak nyindir saya ini. Takut pula Ustaz dia dah 3 kali pulang. Nah, jadi bersyukur. Sekarang kita pertanyakan berapa banyak orang bersyukur tentang ini Ramadan ini yang sudah lewat ini. Nah, kalau ini peningkatan nih, karena bulan Ramadan itu barometer tuh, ya kan? Barometer Ramadan di bulan panas, orang-orang memetik kurma berjemur. Bulan ini ya ditingkatkan kuantitasnya, ya jemuran kurmanya, ya kan? Nah, jadi nanti baru masuk Zulkaidah mereka duduk-duduk. Kurma yang udah masak, udah kering, udah apa semua duduk-duduk Zulkaidah namanya. Nah, baru nanti Zulhijjah bagi-bagi terima tamu. Nah, itu kalau kami di Arab. Di sini kan banyak orang Arab bajunya. Kalau saya cuma namanya Al-Habsyi. Aku saya orang Arab ini nggak pakai baju Arab apa-apa gitu. Nah, jadi contoh ya, nah itu di Mekah sana. Nah, kalau kita di sini, ini bulan Syawal, hablum minallah kita dengan apa? Berapa kewajiban? Salat Isya wajib. Salat sunat rawatib kan setengah wajib. Ada. Nah, ya. Kemudian kultu wajib. Nah, ini enggak sering sini, muji sana. Belum lagi awak ceramah usah 5 menit aja ya. Ya Allah 5 menit. Yang wajib 5 menit, terawih 23. Waduh, macam mana? Apa bisa ngomong? Ya kan ini bukannya apa-apa ya kan? Maunya ceramahnya 45 menit, terawihnya 8 menit aja. Kembali sana model ngobrob itu. Karena yang wajib yang mana tadi? Ceramah atau salat terawih? Sejarah itu nanti pikir kita saya pro 11, pro 23 bukan itu ya kan? Nah, bukan itu masalahnya ya kan? Nah, jadi di mana wajibnya tarawih ini coba? Kalau bisa Pak jawab, kita bubar aja berarti udah pandai semua. Lama-lama. Di mana wajibnya tarawih itu? Tadi kita bilang sunnah. Wajibnya jamaahnya. Kan jamaahnya yang wajib, silaturahmi itu wajib. Maka tarawih itu nggak disunatkan sendiri, walaupun boleh disunatkan berjamaah karena jamaahnya itu yang silaturahminya itu. Bila Ramadan begitu silaturahmi kita. Nah, ini luar Ramadan ini, nah ini Syawalnya kan hablum minallah juga harus meningkat. Nah, maaf kalau masih saya di sana ya Allah kembali lagi seperti sebelum Ramadan. Bilang apalah, begitulah ibadah musiman namanya. Padahal yang ada musiman ibadah apa yang ada musiman? Haji. Tarawih nggak ada musiman, salat nggak ada, zakat enggak. Ya, ada haji disebut musim haji. Nah, jadi enggak ini ibadah musiman gitu. Nah itu maka kalau imam para ulama, para sahabat mengatakan ciri-ciri yang imam ibadah diterima Allah. Salat, puasa, itu cirinya ada berapa? Pertama Allah memberikan taufik kepada orang itu dan imannya bertambah. Alamah hadakum tadi wala'alakum tashkurun. Nah dia tetap konsisten. Kata bahasa kita istiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu orang yang konsisten, ini bukan ibadat musiman. Nah, awal Ramadan maaf ya, pakai teratak, sopnya mundur. Nah, lewat seminggu maju semua sopnya. Nah, ini katanya. Nah, ini ibu maaf ya, nggak di sini ini ya. Jadi itu namanya ciri yang pertama.
Jadi Allah memberikan taufik hidayah tadi, dia tetap konsisten minimal. Kalau bulan Ramadan bagi kita antusias merebut, jangankan yang wajib, yang sunat pun kita buru. Apa begitu? Jadi luar Ramadan, sambil apa enggak sini parameternya? 11 bulan yang akan datang. Jadi kalau Syawal yang peningkatan, maunya nanti jangan menurun. Nah itu menurut para ulama salaf ya, memberikan para sahabat yang begitu. Maka Abu Umar itu pagi hari raya kan bukan kayak kita ya. Selamat apa namanya? Taqabbalallahu minna minkum taqabbalallahu minna. Itu Umar enggak gitu, nangis ya di sini. Sahabat lain dah cengeng Umar, ini kan hari gembira. Ya kan? Udah berhasil kita apa segala macam. Itu Umar nangis tegur. Padahal Umar tahu lah karakternya. Tanggung takut karakternya kan. Segala preman ngumpul sama dia. Dia sifatnya itu. Tapi kok menangis pada pagi hari raya? Jadi sahabat lain tengok, ya Umar cengeng ini lah. Apa Umar? Abu Bakar pun. Yang ditangisinya apa? Takut dia, apakah dia bisa mempertahankan, diterimakah ibadat Ramadannya, puasanya dan lainnya? Bisakah dia pertahankan prestasi itu? Ya kan? Dan bisakah dia tingkatkan? Maka ya nangis. Jadi Abu Bakar nyindir, nangis orang bapak. Ya, Abu Bakar sendiri bilang gitu ya sama Umar. Tapi jawaban Umar ya begitu. Kita kan bukan gitu ya kan? Kalau bisa sih kayak Umar lah, kita sedih. Sedih kita kenapa Pak? Terbayang dapat puasa yang akan datang apa enggak? Gitu. Puasa terakhir kita ini, nah itu yang kita terbayang. Kalau puasa Ramadan ya pasti datang kan gitu. Kita sih masih bisa jumpa lagi apa enggak? Ini yang kita tangisin. Iza kana akhir Ramadan bakatis samawati wal ard. Ya. Wal malaika bi anna musibata li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma musibah ya Rasulullah. Jadi akhir Ramadan menangis langit, menangis bumi dan malaikat. Ya kan? Kata Rasulullah, sehingga sahabat nanya, "Ma musibah ya Rasulullah?" Musibah apa sih? Kau dah selamat kita ini semua. Zahabul Ramadan, karena hilangnya perginya bulan Ramadan. Itu yang ditangisi oleh malaikat, langit dan bumi. Kita senang-senang. Jadi nyatanya kita jadi evaluasi ini, muhasabah, muhasabah juga boleh dan sebagainya. Sehingga kita sudah ada 18 hari kita tinggalkan di bulan Ramadan, bagaimana? Gitu, ya kan? Itu sebenarnya Pak. Yang ketiga, harapan Allah la'allahum ya sudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau baca penggal ayat bisa ditegur sunat Ustaz potongan ayat aja karena kita mau cepat gitu kan. Waliyasadibu li, dengan syarat semua yang kita doakan di bulan Ramadan berkenan Allah. Waliyasadibu li wal yu'minu bi, berkenan dulu panggilan Allah. Iya karena dulu wa iya karena lain. Kita enggak minta tolong aja, enggak pernah nyembah. Warga negaranya baik yang mana? Bayar pajak dulu baru pakai jalan, baru pakai jalan dulu bayar pajak. Kalau kita di sekolah kan gitu Pak, anak-anak. Warga negara yang baik bayar pajak dulu, taat pajak, baru ya taat pajak namanya. Baru pakai haknya. Nah, kita hamba Allah yang baik, iya karena dulu, baru iya karena lain. Perkenankan dulu panggilan Allah, imani, enggak cukup. Ya kan? Waliyu'minu la'allahum ya sudun. Semua kamu jadi orang yang cerdas. Maka para ilmuwan bilang, cerdas apa sih kita dapat di situ? Pertama, kecerdasan intelektual. Di puasa kita, intelek kita bertambah, pandai kita bertambah. Enggak bertambah Pak, pandai kita Pak. Walaupun kultimen bertambah ilmu apa enggak sebelah Ramadan? Intelektual kita bertambah, cerdas intelektual kita. Yang kedua, cerdas spiritual kita, nilai agama kita yang kita bina.
tidak bina agama ya semua sama kita ya. Itu namanya kecerdasan apa tadi? Intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan satu lagi emosional. Bulan Ramadan kita mampu mengendalikan diri, emosi kita jaga. Kepingin makan, bukan dilarang, jaga. Mau nafsu ini, kepingin itu, kendalikan. Itu namanya kecerdasan emosional. Jadi 3 ini dapat apa enggak? Kalau dapat 3 ini, baru dapat kita masuk dalam ayat panggilan Allah itu 269 Al-Baqarah. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. 269 ya. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Tak sembarang orang. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan hikmah oleh Allah pasti akan mendapat kebajikan yang banyak. Nah, sekarang kita pertanyakan, dapatkah hikmah Ramadan kita ini? Yang semana lakum tashkurun tadi, kan? Wa ma yatakaru illa ulul albab. Itu enggak dapat diperoleh kecuali oleh mereka yang punya ulul albab. Penafsiran ulul albab banyak pengertiannya. Artinya yang punya kecerdasan, yang punya pengetahuan yang dalam, yang punya hati, mata kepala, mata kaki, mana lebih berfungsi, Pak? Mata pencaharian. Mana yang berfungsi? Mata hati, mata kepala, mata kaki. Jawab apa? Mata pencaharian, Ustaz. Yang mengandalkan mata pencaharian mana? Mata ini, mata ini, mata ini. Apa yang kau pikir halal enggak nih? Apa yang kau lihat? Kau kelihnya apa ini? Kau punya apa orang punya? Milik kantor, milik pribadi. Ketiga apa tadi? Mata. Yang mengendalikan ya di sini, ya kan? Ulul albab ini, Pak. Hikmah tadi kita berikan pada. Hikmah apa sih hikmah? Hikmah kalau kita buka tafsir Al-Qadhi sini, itqanul ilmi wal amal. Nah, jadi hikmah itu keterpaduan antara ilmu dengan amal. Banyak orang berilmu tapi tak beramal. Tak ini ilmu apa dia? Karena kita jelaskan ilmu sunnatullah, ilmu dinullah. Kalau Imam Ghazali satu lagi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu dinullah pun banyak orang yang bermanfaat. Nah, itu apa kamu jadi qari? Supaya dapat hadiah ini. Kalau enggak benar juga ya kan? Kemudian ilmu sunnatullahnya, kenapa kau dapat insinyur? Kenapa kau ini? Bagaimana sistem masjid sana? Apakah lidah rusak terbakar karena tadarus anak-anak? Mana para ini? Ya, kalau saya bangunan masjid saya bangun untuk 60 juta untuk sound system aja, saya panggil 3 teknisi. Sehingga kayak di Makkah macam kita dengar di sini aja suara kan. Nah, untuk khatil Qurannya aja saya bayar 45 juta kepada mahasiswa saya. Nah, itu Baitul Iman ya, Jalan Jaya, boleh kalian lihat situ. Nah, jadi itu kita pakai. Kalau saya usah anak pandai itu, ya kan? Nah, itu tadi apa namanya hikmah? Itqanul ilmi wal amal. Kata sini mengatakan keterpaduan antara ilmu dengan. Nah, jadi ada ilmu beramal, beramal dengan ilmu. Ya. Berilmu amaliyah itu kata Munawir Zardali dulu ya kan? Beramal ilmiah. Begitu. Kalau nggak ada ilmu amal mardud, tertolak. Nah, maka kita nggak berhenti belajar Pak, walaupun sudah sampai di sini. La ilaha illallah, kan diajarkan itu. Jadi kalaupun apa, kamu dah sedikit amal, ilmu nggak ada. Ya Allah, aku meninggal karena dah sampai ajal meninggal, tapi aku tetap belajar.
Jadi kalau kita memadakan apa yang Ustaz ini, apa ini ceramah ini, apa, itu udah sombong kita, ya siapapun, itu namanya udah merduk. Tapi kita masih niat belajar terus, segala kekurangan kita ditutupi aja lah. Kamu meninggal dalam belajar, kamu segala kekuranganmu aku sempurnakan. Tapi kamu kalau udah sombong, segala tolak. Itu maka tidak boleh Pak niat. Jihad yang paling tinggi jihad adalah belajar dari Ainan sampai yang Lahad. Itu jihad ini. Jadi begitu pintu jihad kayak mana? Anak-anak nggak boleh belajar Pak jihad lagi kayak mana? Bagus berhentikan aja di Menteri Agama. Itu diberhentikan presiden, nggak diberhentikan Tuhan. Kapan dia coba? Ini kita yang susahnya ini bukan jihad tuh. Cuma kadang orang-orang yang salah mengartikan jihad ya kan, ada berang melawan membunuh musuh orang kafir. Mana ada lagi model itu sekarang. Jihad inilah kita jihad ilmu ya kan, yang paling disuruh. Boleh kita tinggalkan perang, pergi belajar bagaimana strategi perang itu. Itu kan dalam ayat surat Taubah itu. Nah, kembali ke apa tadi? Itu hikmah. Kalau menurut tafsir Al-Manar, lagi hikmah itu adalah ma'rifatul haqqi, artinya mengenal kebenaran. Sekarang kebenaran itu ukurannya dari mana? Kalau ngomong sarjana ini menurut dia, menurut sarjana ini ukuran dia. Yang ngomong sarjana tata negara, ini nggak ada istilah khalifah pada masa Rasulullah. Ilmu apa dia pakai? Kalau konsep negara itu sudah ada dalam surat Nur ayat 55. Saya nggak baca itu, dia bilang pula Pak radikal kali saya. Padahal saya bilang ayat itu semua. Ada yang saya bilang di luar ayat, boleh Bapak tegur saya, itu kenapa? Maka kita ini hukum itu nanti akan kita jelaskan kapan-kapan lagi, ya kan? Nah, bagaimana ini sekarang penjabarannya? Jadi sehingga keluar ngapain? Kayak kemarin keluar lagi. Itu Palestina bukan nggak perlu kita bukan apa begini. Kenapa kita ngomong? Diam aja kan, ya kan? Ceramah kemarin saya di sini bukan soal apa ini ya? Menjaga lisan bukan ya? Oh dia apa di sana di Masjid Subang kantor Bupati itu menjaga lisan itu. Judulnya sini judul saya kemarin sahur ya, judul sini kemarin sahur ya sekali ya. Nah jadi itu namanya kemana tadi hikmah tadi ma'rifatul haqqi wa amalu bi wal amalu bi, boleh ya. Artinya dia mengenal tentang kebenaran itu dan dia beramal berdasarkan itu. Jadi apa yang saya diangkat jadi bupati 5 tahun itu saya bela menurut konsep saya. Saya tinggalkan Al-Quran, saya tinggalkan pola Rasulullah dan ini hanya 4 tahun. Saya jual agama saya sehingga sepatu bupati pun saya lap dulu terkenal. Ulama langkat sepatu bupati kan dulu ya kan. Sampai begitu kita itu. Nah, jadi sudah keras saya itu hari saya bilang kita ulama yang ngatur ulama ini kita rusak sebenarnya. Padahal sebenarnya ulama yang ngatur umara. Nah, kenapa para ulama-ulama dulu nggak mau ke istana sampai Said Kutub atau Muhammad Kutub sampai penggal lehernya? Karena dengan fatwa-fatwa ya saya nggak perlu, kalau perlu kalian orang istana ke ulama ke istana rusak. Hashmi dulu orang kampung saya dipuja-puja ya dulu pengenil. Bawa ke istana besok dom keluar dari Aceh, ulang tendang dia, mati ya pun nggak ada harga. Kan gitu kita contoh. Ini kenapa ini saya bilang orang lain, orang kampung saya itu Semarga dengan saya Al-Habsyi ya. Itu kira-kira. Tapi itulah akhirnya kenapa? Nah, ini contoh kau lama dulu ya dipenggal leher ya, nggak perlu kami ke istana, orang istana ke sini ke ulama, kita akan kembali. Maka saya dulu di sini nggak bisa aktif, saya dimui sini kenapa dulu menandak aja. Ini bagaimana Ustaz? Kata almarhum Mahfud, mobil Ustaz bawa saya kenapa? Kita jumroh kita apa? Penelitian tentang
Beli Indomie dulu ya, kaldu ayam. Bawa mobil, bawa naik orang ini pergi ke sana. Tengok kan, ini ayam ini yang di depan kita dipotong. Ayam seminggu 2 minggu dipotong satu-satu, kapan selesai? Beribu anak ayam. Macam mana? Wah, ada berapa kardus kami itu, 7 orang 7 kardus lah itu kaldu ayam. Macam mana Ustaz? Baru awak mau bilang haram, kawan lal. Macam mana Pak Ustaz? Aku mau ram, kau dah lah. Kawan yang 6 lal, aku ram kan nggak mungkin. Pulang ini jalan kaki awak. Nggak dapat apa-apa. Sampai 2009 saya temui pusat ke sana, tetap saya perjuangkan itu. Jawab para insinyur, bukan yang ahli agama. Itu kan dah apa dulu kalau masalah di Medan itu ya benar Pak, tapi kami nggak tendang itu. Tetap anak-anak kami sekarang jadi apa, kaldu ayam siapa yang motong Pak satu-satu? Mungkin Pak, anak ayam itu yang 10 hari 2 minggu tuh, wah masuk digiling semua bulu-bulu apa perut-perutnya apa semua, bodoh kalau jadi kaldu ayam. Ada dulu Pak heboh ya kan? Dulu berapa dulu? Maka abang sana nasihati kau cari puding kan ya, profesor sekolah kai. Kau tu mana ada kau tu minta proposal 2 dapat dana ini. Maka saya tahun 88 aktif di MUI provinsi sambil ambil S2 dulu, ya kan? Nah itu Pak itu. Jadi hukum itu ya kan? Kemana ke lari ya? Hikmah tadi ya kan? Hikmah tadi ya kan? Jadi hikmah itu adalah kalau kita tambah menurut tafsir apa tadi, mengetahui tentang kebenaran berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, ya kan? Untuk apa? Untuk diamalkan. Itu sebenarnya hikmah. Jadi kalau tadi ulul albab, orang yang bisa mendapat hikmah, ulul albab itu kan kalau surat apa tadi, surat Ali Imran ayat 7, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Warrasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya, yaquluna rabbana, dia mengatakan ya Tuhan kami, amanna bihi, kami beriman kepada Allah. Ini semua ilmu yang kau berikan ya Allah kepada kami, kami gunakan untuk mendekatkan diri kepadamu, bukan percaya diri, bukan untuk menipu, bukan untuk segala macam lainnya. Tapi warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indika, semua ini darimu ya Allah, dari sisimu. Wa ma yadzakaru illa ulul albab, enggak dapat kalau bukan ulul albab. Jadi kalau kita puasa ini kenapa enggak dapat ini hikmah? Di situ. Ya kan? Kalau kita di haji disuruh Pak ya, wa tazawwadu, tambah kamu semua. Menambah apa-apa? Nambah istri boleh. Enggak ada puasa datang ke rumahku, nikahkan kok. Enggak yang panggil cukup di rumahku. Ya kan? Nambah anak, silakan Pak. Tambah, watazawadu, tambah kamu semua. Tambah apa lagi? Tambah kaya, ayo. Watazawadu, tambah. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik penambahan itu tambah takwa. Siapa yang dapat menambah takwa ini? Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ulul albab yang bisa nambah takwa. Dah dapat takwa ni belum? Lalakum tatakun tadi. Nah, itu albab. Itu boleh Pak nambah apa saja, nambah jabatan, nambah kedudukan, nambah apa saja. Disuruh tazawwadu. Tambah. Fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Ulil albab mana? Kita baca lagi Ali Imran ayat 190. Sering dibaca. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab, yang memikirkan ini tentang ciptaan Allah. Siapa ulul albab ini? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, kepada Allah. Orang yang zikrullah kita bilang itu siapa? Zikrullah dia. Orang zikrullah itu bersifat
sama Allah dulu kan sudah. Lillah, billah, ilah Allah kan sudah dulu. Kok nanti sih ulang-ulang. Nah, itu dah dulu, ya kan? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, 3. Berdiri, duduk, baring. Tidur nggak bisa ingat kepada Allah. Kalau nggak tidur lewat, ya kan? Nggak bisa. Nah, namanya berbaring, zikir kita itu, ya kan? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Nah, itu ulul albab itu tadi orang yang yadhkuruna Allah dia mau sudah. Jadi ahlul zikir, ahlul fikir itu ulul albab. Kita ini kelompok mana? Ahli zikir atau ahli fikir? Mudah-mudahan menyatu. Banyak orang berpikir, rekayasa ilmunya sampai begini. Nah, kalau kita orang Indonesia ini menyerah aja. Biarlah bulan di atas sana, mana mungkin turun ke sini. Biarlah yang hitam menjadi hitam, manalah mungkin menjadi putih. Belum lah kita. Orang nggak bisa, ya kan? Nah, apa mau dia itu? Inteleknya diagung-agungkan itu, sehingga rusak dia karena sudah lepaskan diri dari Allah. Nah, itu kita nggak begitu. Zikir dulu, baru pikir. Kerangka berpikir itu sesuai dengan apa Allah tadi. Nah, jadi kalau kita sebagai ahli tata negara, ahli hukum apa, ahli agama, ahli apa semua, masing-masing memang kita ada. Dokter aja macam-macam, ya kan? Nah, dokter internis, bagian spesialis dalam, spesialis mata, spesialis kuping, telingo, atau apa, kan ada masing-masing. Yaitu ahli pikir dia. Nah, apakah dia ingat ini sebiji matanya? Pak Ustaz Jadpudin, kau ambil matamu satu, kau angkat, kau jadi gubernur. Coba jawab, Pak. Mau, Pak, ya? Ini sebiji. Paling diangkat jadi presiden. Nah, presiden mana? Itu presiden yang maju mundur. Maju aja nggak bisa, apalagi mundur katanya. Bisa nikmat Allah nggak ada lagi. Namanya lebih besar ini. Kenapa kita nggak berpikir suka-suka kita membuat hukum Allah ini sesuka-suka kita rubah menurut kondisi kita, menurut selera kita. Apa itu? Apa ayatnya itu, Pak? Hawahu ilahahu, ya kan? Menjadikan hawa nafsunya Tuhannya. Kan banyak sekarang itu. Nah, ini dapat, ya. Nah, mudah-mudahan kita masuk ulul albab, bertambah takwa kita kepada Allah, bertambah ilmu, bertambah pikir, bertambah zikir. Kalau kita zikir ada cocok kali lah kita. Cuma pikir kita ini bagaimana kita bisa, ya. Nah, jangan kita kalah dengan ilmu sunnatullah, dengan ilmu zikrul, apa tadi? Ilmu dinullah. Ya, kita anak-anak kita tanamkan, Pak, ini madrasah sebelah kita isi dah, ya. Pagi di SD dia, sore di madrasah. Kalau itu nanti udah punya dasar dia, baru nanti ke sanawiyah ke SMPK, ya kan? Kalau bisa di bareng-bareng aja, pagi sore. Kalau kami dulu pagi di sekolah, sore pesantren, malam belajar lagi apa misalnya, ya kan? Nahu sarafnya, ilmu apa, ilmu alat, ya begitu. Yang belajar tapid, pandai tapid dia, kita panggil sini, kita gaji di masjid. Saya gaji tu sebulan 30 hari gajinya, Pak. Ya kan, panggil 30 juz, sehingga usah-usah di situ campak semuanya. Allah, kalian pikir begini, aku tinggalkan baru setahun sama kalian sudah begini, kalian buat. Gak kau hargai ustaz-ustaz lama di sini. Yang sudah 25 tahun kayak saya di sini, kayak ini di sini. Nah, kalian panggil yang hafal-hafal Quran ini, tanya hukum fikih sama dia. Apa syarat jadi imam? Gak tahu ya. Apa syarat jadi imam ya? Aqra'akum Al-Quran. Imam itu yang bagus baca Quran. Apalagi? Ya itulah kan. Cuma syarat sama dia. Kita 5 cara jadi imam. Coba dia dalami ilmu tilawah aja, ilmu qiraah. Nah, ya kan? Nah, ilmu fikih enggak. Coba kan rusak juga. Nah, kalau kita dulu baca Fatihah, kalau siapa dulu
Ustaz Azrain Abdul Rauf, Syarifin baca. Kau dari Masjid Agung kan, ada 73. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 75 dipanggil di AIN, awak sebagai komandonya, dikasih mobil satu antar jemput Azrain Abdul Rauf, Qari Internasional 14 kiraat. Abdul Wahid dah cepat-cepat dari Masjid Agung kami yang pokoknya dah imam Masjid Agung lah tahun 73. Kan dah hebat itu. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada baca ni Pak. 3 bulan. Ini aja 3 bulan. Ini aja. Aku bilang lah. Urusan yang mana banyak. Padahal di tes kita sabar belajar apa enggak? Belajar 1 hari mau pandai besok. Begitu kita ada ajar bismillah aja 3 bulan, siapa yang tahan? Itu kira-kira. Nah, belum lagi awak datang dia entah kemana. Nunggu dia pulang nanti lagi. Abangku cabut ada aku dek pulang aku. Begitulah Pak. Kita di samping kita diajari memang dilatih mental kita di saat di kesabaran kita ini Pak. Awak sekarang barulah mana udah Iqra aja udah beres pikir kita. Itulah Pak, itu sudah mahasiswa kita buka. Nah inilah Pak, dari kembali kepada apa, mari kita Pak berusaha walaupun Ramadan sudah 18 hari meninggalkan kita tetap konsisten dan istiqamah mempertahankan tadi la'allakum tashkurun, la'allakum ya sudun ya, tetap kita menjadi orang yang jenius terus ya kan, yang pandai terus, pandai kita bulan Ramadan melatih segala terlatih kita di bulan Ramadan. Enggak ada sebut satu-satu dalam khutbah panjang kali itu kalau diingatkan ya kan. Nah jadi mudah-mudahan Pak kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hidayah Allah menyertai kita semua, karena orang bersyukur itu kata Imam Badawi tadi, orang yang selamat dari hidayah-hidayah yang diberikan Allah di antara macam hidayah. Nah kemudian kita tambah terus takwa itu ya, kalau bisa barometernya bulan Ramadan yang begitu tinggi, spanning keimanan kita, amal ibadah kita, kuantitas dan kualitasnya kita upayakan di luar Ramadan. Begitulah Pak untuk masa-masa selanjutnya, semoga kita semua bisa menikmati Ramadan yang akan datang. Mari kita silaturahmi dengan sebaik-baiknya ya kan, sehingga kita benar-benar tingkat apabila minallah apabila nas. Masih silaturahmi walaupun kemarin Pak Dijawab saya baca juga kemarin sampai 5 ganti bus Pak, saya mobil ganti bus masuk jalan-jalan tikus juga itu ya. Karena nggak boleh dari mana, dari Medan ke mana, Kuala Simpang, Langsa, balik lah, ya balik lah. Kau jangan pandai lagi tikus. Pergi sana, mau mana Pak, mau kaca ni, mau apa? Meeting. Ada 10 orang dari apa tadi, satu masuk semua. Ya kan? Aku tipu pemerintah Aceh. Kira-kira mohon maaf ya, yang saya sampaikan ini serius sekali Bapak bangku di sana ya kan. Itu banyak sikit-sikit ketawa, nah itu banyak. Sudah. Ya Pak, itu Pak ya. Demikianlah, mohon maaf sajalah penyampaian ini. Mari kita berdoa. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban mubarakan wa shifaa'an min kulli da'in fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana khtim a'malana bi husnil khatimati sa'ada wa la taqtim alaina ya Allah bi su'is syaqawa. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.